Hai, kembali dengan Julia Kim Taro di sini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel saya, sudah mendukung saya untuk membuat konten-konten ya. Dan selamat datang untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya. Oke, kali ini saya kembali mengangkat tema mengenai pemindahan makam Vanessa, tapi lebih kepada sudut pandang versi kartu tarot. Di mana sebelumnya saya sudah membuat konten tentang itu, tapi di sini kali ini saya akan mengangkat lebih dalam terkait dengan yang telah dikatakan oleh Pak Dodi juga pengacaranya bahwa mereka sudah mengantongi izin dari pihak-pihak yang terkait seperti itu. Apakah itu benar? Oke, kita langsung saja lihat dari kartunya ya. Oke, kalau sebelumnya dari konten saya ya, yang sebelumnya kemarin saya posting, saya update di channel saya. Di sana apa sih sebenarnya tujuan Pak Dodi untuk memindahkannya ya, memindahkan makam Vanessa? Semata hanyalah untuk arogansi ya, arogansi dalam artian itu ingin menunjukkan bahwa dia berhak untuk melakukan itu ya, dan dia punya kemampuan ya, lebih kepada ambisi, sensasi ya, seperti itulah ya. Oke, dan kalau memang alasan dia yang dia utarakan adalah dasar atau landasan dia memindahkan makam adalah berdasarkan mimpi. Oke, kalau dari alasan mimpi sebenarnya kalau dalam memindahkan makam itu, membongkar makam itu seharusnya kan memang ada tata caranya ya. Kalau memang secara Islam ya kan, ya harus dulu pemakamannya secara Islam ya. Memang orang Muslim seperti itu ya. Ya semuanya harus sesuai dengan syariat agama Islam kan, seperti itu ya. Dimana ketentuannya atau syarat-syaratnya kan yang paling utama adalah harus sifatnya darurat ya. Sementara ini nggak jelas ya, bukan darurat ya. Alasannya apa? Mimpi. Oke, kalau dari mimpi itu sebenarnya kan, kalau mimpi itu yang dimimpiin itu orang yang memang orang ahli ibadah ya, ataupun orang yang sering bermunajat kepada Tuhan seperti itu ya. Bukan untuk keuntungan pribadi ya, atau mungkin ada motif-motif lain ya, tujuan yang lain. Saya kira itu masih make sense lah ya, masih worth it gitu ya. Cuman kalau banyak karena ini seorang Pak Dodi, di mana kita tahu bersama Pak Dodi seperti apa ya. Kita hanya penonton sih, tapi ya sekilas kita tahu lah. Beliau bukanlah ahli ibadah ataupun ulama ataupun apa. Sementara di uh, selama ini ya, apalagi soal pemindahan makam Vanessa ini banyak disoroti netizen, terutama juga para ulama mengenai pemindahan makam, pembongkaran makam ini. Di mana sudah sepakat bahwa pemindahan makam itu hukumnya haram ya, kecuali ada alasan-alasan yang menguatkan. Salah satunya adalah mungkin untuk proses autopsi, atau mungkin ada force major ya, apakah letaknya itu terkena aliran air, atau mungkin tanahnya adalah tanah sengketa ya kan. Sebenarnya kalau di mimpi ini tuh, kalau menurut saya pribadi berarti orang yang sudah meninggal itu memang minta didoakan ya, ambil positifnya lah. Oke, sekali lagi untuk pembacaan kartu tarot ini saya lebih menekankan kepada bukan ramalannya ya, bukan benar atau salahnya, tapi kepada afirmasi positif atau mungkin pesan-pesan pelajaran yang bisa kita ambil dari tema yang kita angkat. Oke, alasan Pak Dodi ini ya, kenapa beliau ini sudah saya bahas di konten saya sebelumnya ya, kemarin saya posting mengenai izin ya, mengenai izin di sini. Kalau saya tahu ya, bahwa tanah makam itu bukan tanah pemerintah ya. Sementara kalau Pak Dodi bilang sudah meminta izin kepada pihak-pihak terkait ya. Kalau itu bukan tanah pemerintah, itu tanah wakaf. Seharusnya kan paling tidak menemui atau meminta izin kepada pengelola makam ya, kan seperti itu ya. Oke, kita lihat apakah sudah mengantongi izin ya. Apakah sudah menemui pengelola makam? Oke. Oh, 2. Saya hanya butuh 1
ya. Satu persatu saya memang lama di dalam shuffle kartunya ya, karena saya menunggu kartu yang memang jumping, yang melompat, yang jatuh ya, bukan saya asal ambil. Oke, apakah sudah mengantongi izin? Apakah sudah izin dengan pengelola makam ya? Oke. 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 Di sini selalu ada sosok-sosok yang dominan itu seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Oke. Di sini energinya ya. Apakah sudah mengantongi izin ya? Ini adalah satu action saja ya, atau tindakan ya, yang masih akan willpower ya. Artinya adalah semangat untuk mewujudkannya itu memang besar ya, dengan actionnya, dengan creation ya, tapi sifatnya itu manipulatif ya. Jadi kalau saya lihat dari kartu ini ya, di sini strength ya, power, self belief dan courage ya. Di sini sangat pede ya, dengan powerfulnya ya, strength ya, dengan kekuatan maha berani dari sudut Pak Dodi seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat secara izin, nyata, atau mungkin secara energi Kak Tarot aja ya. Di sini ini manipulasi sih, nggak ada izinnya, belum menemui pengelola. Kalau saya lihat dari kartunya seperti itu. Oke, kalau begitu, kalau nggak mengantongi izin, terus apa yang selama ini dia sampaikan ya? Di situ adalah luxury, supaya kelihatan keren gitu ya. Prosperity dan reward ya, supaya adalah nilainya, ada orang melihat dia kan yang dicari adalah selama ini dia memang banyak dihujat, kemudian dia ingin tampil dengan begini, dia punya keberanian, ini loh aku berani, ini loh aku mampu berbuat sesuatu, gebrakan, surprise seperti itu ya. Oke, dan di sini adalah Six of Pentacles, generously, beauty, fertility, creativity. Oke, di sini beliau mulai saya lihat kalau memang sudah ketahuan tidak mempunyai izin, di sini dia olah-olah apa ya, sok baik. Apakah dia ini sudah mulai sok baik ya? Jadi baik ya, semoga kita doakan Pak Dodi menjadi lebih baik ya. Jadi nggak lagi membuat suatu sensasi-sensasi yang membuat banyak orang itu jadi darah tinggi ya. Ya, jadi kalau memang terkait dengan izin ya, beliau tidak mempunyai izin ya. Di sini tidak mempunyai izin. Oke, kita lihat dari masih tetap dengan kartu ini ya. Kalau begitu ya, bagaimana dong dia untuk menjalankan atau mungkin dalam menghadapi kenyataan bahwa dia tidak mempunyai izin sementara dia sudah koar-koar ya. Sementara dia sudah koar-koar. Saya ambil lagi 3 kartu. Oke, 1. Oke, 3. 1, 2, 3. Oke. Oh, emotion, Ace of Cup, new feeling, intuition ya. Oh, karma, wheel of fortune ya. Fortune, peace, fulfillment. Ya, jadi di sini kalau dia tetap ngotot ya, kalau dia tetap ngotot, di sini akan ada satu yang berkaitan dengan karma ya, karma, dan di sini ketenangannya akan amat sangat terganggu ya. Tapi apakah dia akan tetap ngotot? Kita lihat ya. Apakah dia akan tetap ngotot untuk memindahkan makam? Pak Dodi, apa akan bersikeras untuk memindahkan makam? Oke. Ini selalu energinya Pak Dodi seperti ini ya. Mohon maaf ya Pak Dodi ya, ini hanya energi, belum tentu benar ya kan, jangan terlalu percaya dengan kartu saya ya.
Ya, dia akan kekanak-kanakan, tapi dia di sini merasa sendirian dan ini akan berlangsung sangat lama, long term seperti itu. Hampir mirip dengan bacaan saya sebelumnya ya. Oke. Di sini ada ya semoga aja ya ini benar. Yang baik adalah dia sudah mulai menyadari bahwa usahanya itu sia-sia selama ini ya. Untuk membuat satu sensasi, drama-drama, dia mulai menyadari ya. Oke, kalau memang ini dia memang tidak bisa ya. Kalau saya lihat memang batal ini, nggak ada izinnya kok. Ya nggak izin lagi pula ini disoroti oleh para ulama, netizen juga. Nggak semudah itu Ferguson. Oke, kita lihat kalau memang batal, bagaimana sih energi Pak Dodi ya dalam menghadapi situasi dan kondisi. Ya, oke kita lihat. Oke. Dia itu punya uang kan sekarang. Dia wealthy man, orang yang punya uang ya. Tapi di sini energinya curang, thief ya. Jadi dia akan mengandalkan yang namanya uang. Dia masih berusaha loh di sini dengan energi kekanak-kanakannya. Oh my God, Pak Dodi, please stop it ya. Oke, kita lihat sebenarnya terdalam perasaan terdalamnya Pak Dodi. Kalau memang ini gagal ya, usaha dia atau mungkin kebohongannya terbongkar bahwa beliau tidak mengantongi izin ya. Atau mungkin memang dia tidak bisa mewujudkan keinginannya bahwa ingin memindahkan makam ya. Kita lihat lagi bagaimana energi Pak Dodi. Oke. Banyak tertutup, tidak saya buka. Oke, lanjut. Jadi, kalau saya sih, mari kita doakan ya. Karena begini loh, pemindahan makam ini pada prinsipnya kita kan harus menjaga kehormatan dan kemuliaan walaupun ini sudah meninggal ya almarhumah ya. Kita harus perlakukan sama seperti orang yang masih hidup ya. Dengan membongkar makam itu kan berarti kan tidak menghormati, kan tidak memuliakan jenazah ya. Itu kan perbuatannya kalau saya bilang kurang patut, tak elok ya, tak elok. Oke, aduh mencolot. Oke. Di sini beliau tetap yakin ya, tetap kekeh. Oke, di sini. Bagaimana Pak Dodi? Waduh, orang ini benar-benar ya. Pak Dodi, tolong dong Pak Dodi, lembutkanlah hatinya ya Allah. Saya prihatin sih. Jadi ini adalah contoh-contoh ya. Orang kalau menabur ya seperti ini tadi ya, karma, menabur dia pasti akan menuai ya. Kasihan juga, semoga Allah tidak menutup hatinya ya, karena Allah maha membuka atau menutup hati seseorang di mana tidak ada suatu makhluk pun ya yang bisa merubahnya ya. Semoga tidak seperti itu ya. Kartunya mirip dengan yang kemarin walaupun tidak walaupun sudah saya shuffle seperti tadi ya. Faith ya, dia tetap yakin ya walaupun di dalam satu kegelisahan ya. Kegelisahan, insecure dan perasaan gamang, tapi di sini beliau tetap yakin ya, kaku banget ya. Angel wes angel ya. Oke, lanjut. Yang terakhir. Nah, tetap loh, sama loh padahal dikocok sampai kayak gitu ya. Sama. Sebenarnya dia di sini itu ya ada rasa bersalah ya. Rasa bersalah sehingga tidak agaknya dia mulai sadar kok, sudah nggak terlalu seperti dulu ya, tidak terlalu seperti dulu, tidak terlalu emosional ya. Kemudian tapi di sini sudah mulai dijauhkan dengan hal-hal yang sifatnya itu kedamaian, ketentraman, energi-energi positif sangat jauh dari dia ya, sehingga dia juga akhirnya merasa kesendirian. Mungkin seperti yang saya bilang di konten saya sebelumnya bahwa mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi atau mungkin yang selama ini melekat erat dengan dia ya. Oke.
di sini dia tetap kekeh ya dengan usaha-usahanya. Kayaknya perlu diboikot ya, karena apa, terus-terusan seperti ini merusak mental bangsa juga ya. Kalau apalagi orang Indonesia itu saya lihat memang juga suka yang berbau infotainment ya, sementara mental kita kan atau mungkin keimanan kita belum cukup kuat untuk menerima hal-hal seperti ini ya. Jadi harus hati-hati juga ya, harus hati-hati juga ya. Di sini tetap bertumbuh ya. Apapun keyakinan dia ya, apapun dalam pikiran dan hati Pak Dodi itu terus tumbuh ya. Terus tumbuh ya, dan terus berkreasi bagaimana caranya membuat sensasi ya. Dengan menunjukkan ya begitulah drama-drama ya. Padahal sudah mulai di sini sebenarnya tidak seperti dulu lagi, sudah mulai ada perasaan bersalah atau ya sedikit lah paling tidak di balik segala macam yang kita lihat, kita hanya penonton ya, di balik segala macam keburukan yang ditunjukkan oleh Pak Dodi lewat sosial media atau yang kita tonton ya. Itu sedikit banyak beliau masih ada rasa bersalahnya, sehingga di sini juga muncul kegelisahan ya, perasaan gamang. Tapi di balik itu kekakuannya itu selalu membuat dia selalu kembali dan kembali yakin untuk terus membuat satu kreasi-kreasi lagi ya, seperti itu. Sensasi-sensasi, drama-drama. Ya, jadi memang beginilah orang dengan energi yang negatif akan menarik hal-hal yang negatif pula ya. Kalau positif akan menarik hal-hal yang positif juga. Sehingga kalau memang Pak Dodi ini tetap bergumul dengan energi-energi yang negatif, otomatis circle-nya ya circle orang-orang yang sifatnya juga seperti itu, energinya juga seperti itu ya. Kemudian siapa yang bisa menolong Pak Dodi kalau seperti itu ya? Hanya dia sendiri ya dengan Tuhan ya. Maka itu doakan untuk kebaikan almarhumah ya, yang terbaik, semoga tenang ya, tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengusik beliau karena beliau sudah tenang di sana ya, sudah beda ya, ranahnya beda, terus dunianya juga sudah beda. Kita tugasnya hanya mendoakan, dan kita juga mengambil pelajaran dari ini, seperti kita nonton wayang ya dalam hidup itu. Nah ini wayangnya Pak Dodi, kita ambil pelajarannya aja, jangan sampai kita seperti ini, dan kita tidak perlu juga ikut-ikutan menghujat ya. Tuhan punya rencana terhadap masing-masing ciptaannya. Mungkin rencananya untuk Pak Dodi sementara ini seperti ini, yang jelas rencana Tuhan itu pasti untuk umatnya yang terbaik ya. Mungkin ingin membuat Pak Dodi itu lebih mulia dengan cara seperti ini dulu, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan ya. Jangan menjudge seseorang. Oke, ini akhir dari bacaan saya. Terima kasih sudah mengapresiasi saya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel saya ini ya. Juga di TikTok juga ada Julia Hakim Tarot sama ya. Silakan follow di sana, ikuti live saya setiap malam jam 11 malam di live TikTok ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Tetap sehat, berdoa ya. Jangan lupa berdoa, bersedekah, mohon yang terbaik dari Allah. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.